bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Marwarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Anggodo, dan Kepala Otorita IKN Bapak Basuki baru saja menjalankan sebuah rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, hadir pula Mensesnek dan Seskap, yang tadi kita membicarakan tentang berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya terkait dengan pembangunan atau kelanjutan pembangunan di IKN. Nanti akan saya berikan kesempatan tentunya kepada Kepala IKN untuk menjelaskan secara lebih rinci, kemudian juga tentu kepada Pak Menteri yang tadi juga telah membahas berbagai kebijakan yang pro rakyat dalam pembangunan perumahan. Menteri APU juga tentunya menjadi bagian penting dari kelanjutan pembangunan IKN. Perlu diketahui bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai penjelasan kepada masyarakat luas, tahap pertama yaitu tahun 2022 hingga 2024 juga telah menghadirkan berbagai progres. Ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100%, tetapi ada juga yang masih ongoing, masih berlanjut. Dan memang kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Di sini nanti kita berharap di tahap kedua 2025 hingga 2029, dan tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu 48,8 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Tentu sekali lagi nanti akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat. Yang jelas, anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami, khususnya OIKN, bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, untuk legislatif, dan juga untuk yudikatif. Tentu dari rancang awal yang sudah dimiliki, kita akan lakukan review kembali, ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Nanti setelah ini Pak Basuki bisa menjelaskan, tentunya ada yang bersumber dari APBN, ada juga yang bersumber non-APBN. Inilah hadirnya kebersamaan, kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik. Tugas kami, tugas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik. Kami juga tadi membahas beberapa proyek lainnya yang juga sangat penting, diantaranya bagaimana kita harus semakin serius untuk memikirkan keselamatan dan juga masa depan masyarakat kita yang berada, yang tinggal di pesisir utara Jawa, tapi fokus pada pesisir utara Jakarta. Kita tahu ancaman terhadap saudara-saudara kita dari terjadinya land subsidence, banjir rob dan lain sebagainya, ini perlu kita antisipasi dan mitigasi secara serius, dan langkah-langkah pembangunan infrastruktur seperti tanggul, pantai, dan juga pada saatnya karena memang sangat diperlukan pembangunan tanggul raksasa juga ini diharapkan menjadi prioritas. Inilah beberapa penyampaian utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selebihnya pembangunan infrastruktur lain akan dilakukan secara bersamaan. Tentu ada prioritas-prioritas baik untuk mendukung swasembada pangan, swasembada energi dan air, termasuk juga melanjutkan pembangunan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Setelah ini saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Basuki
kasih Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan Bapak Menko, tadi kami melaporkan tentang progres tahap awal yang meliputi pembangunan infrastruktur prasarana untuk bisa dimanfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainnya 2025 sampai 2028. Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022 sampai 2024 APBN telah menginvestasikan 89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kompetensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid dan fasilita dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami ada melaporkan progresnya. Di samping itu ada juga investasi swasta yang sudah di-groundbreaking sampai September yang lalu sebesar 58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sudah persiapan desain. Kemudian yang tahap kedua ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif di kantor-kantor dan huniannya. Untuk yudikatif dan legislatif dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya. Beliau minta direview lagi. Karena kami nanti dengan Kementerian PU sampai KN akan tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden ke depannya. Untuk itu dalam menyelesaikan menyelesaikan program dari 25 sampai 29 2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN 48,8 triliun untuk tadi pertama untuk menyelesaikan kompleks yudikatif dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Kita tadi kan WP1 ini ke WP2. Termasuk juga dalam waktu 8 tahun ini 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan sekarang menyerahkan pada BKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN menyelesaikan tadi. Di samping itu ada juga program kami dengan kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha sebesar 60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan visibility study-nya, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan multi utility tunnel sepanjang 138,6 km di kawasan KIPP itu. Nama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU. Kemudian juga 1 KPBU lagi untuk pembangkit listrik tenaga surya. Dan sekarang sudah ada 50 MW yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian juga kami laporkan groundbreaking yang ke-9. Ini kami mohon tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran untuk sebesar 6,49 triliun. Dari segi swasta murni, investasi murni dari investment, KPBU, APBN. Inilah kerjasama yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Selain itu, bisa kalian, kami juga dapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan
targetnya satu tadi bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai ibu kota politik Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko yang saya hormati Pak Menteri PU dan juga Pak Ketua IKN. Yang pertama kami melaporkan bahwa kami Kementerian Perumahan sudah menyelesaikan 20 tower di IKN dan siap untuk diresmikan. Karena tadi Bapak Presiden mengatakan beliau senangnya datang untuk meresmikan bukan untuk berkeliling. Yang kedua di IKN sudah juga kami selesaikan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan. Kemudian yang ketiga kami juga melaporkan bahwa akhir Januari ini 3 tower di Kemayoran sudah siap untuk diresmikan. Di Kemayoran ya, yang Pademangan. Kemudian Wisma Atlet ya di Kemayoran. Yang keempat 7 tower siap diresmikan bulan April. Dan saya menyampaikan usulan bisa Bapak Presiden diresmikan langsung akhir April itu 10 tower. Tadi juga diberikan arahan Bapak Presiden kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga diberikan itu uang sewa yang paling murah. Kemudian baru kepada ASN di atasnya baru yang komersial. Jadi jelas kebijakannya diminta untuk rakyat yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang kita angka yang paling murah dan di atasnya adalah buat ASN dan yang paling tinggi yang paling mahal itu adalah buat yang komersial. Tadi yang pertama tadi soal IKN, yang kedua soal Kemayoran. Kemudian juga tadi saya sampaikan laporan dan sudah disetujui oleh beliau, kami akan membuat PSN program ya, strategis nasional bukan proyek khusus buat MPR masyarakat berpenghasilan rendah ya, bekerjasama nanti di bawah koordinasi Bapak Menko Pak Aye ya, dengan Menteri ATR di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinan yang bisa dipercepat dan pemerataan pembangunan. Bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan. Kemudian yang keempat juga tadi begitu banyak investor yang datang. Tadi Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi dari sudah Qatar minggu lalu, dari Uni Emirat Arab dan juga beberapa negara lain karena kepercayaan publik kepada Bapak Presiden Prabowo itu tinggi. Kita bisa lihat dari berbagai data survei yang sudah dirilis secara nasional. Jadi diminta kami untuk siap untuk nanti akan dibuat tim berkoordinasi dengan yang selama ini membantu kami yaitu Satgas Perumahan, pimpin ketuanya Pak Hasim. Dan selama ini Pak Hasim yang membantu untuk akses kepada investor dan itu sangat produktif dan efektif. Nanti penyiapan lahan itu ada dari Kementerian ATR, kemudian penyiapan lahan juga ada dari Kementerian Keuangan, itu khususnya Dirjen Kekayaan Negara, tanah-tanah yang ex-BLPI, tanah-tanah yang disita dari koruptor dari kejaksaan, bagaimana itu nanti akan sebagian diperlihatkan kepada investor, calon investor kita. Kemudian sesudah tadi dari Departemen Keuangan, dari juga dari BUMN yang terakhir ada 3 kami sudah minta kepada BRI. Yang pertama dari Kementerian dari BUMN kereta api, yang kedua BUMN PTP perkebunan, dan yang ketiga adalah Perumnas. Yang keempat tadi saya sudah melaporkan kebijakan Presiden Prabowo yang pro rakyat dan Presiden meminta diumumkan kepada publik secara terbuka sekarang. Yang pertama sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil. Nomor 1 ya, bersama dengan Pak Budi Menteri PU, Bantu dan Mendagri, kita sudah bisa membuat SKB 3 menteri dan sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah membuat peraturan kepala daerah untuk PB
pertama di Kota Tangerang, kedua di Sumedang, ketiga di Jakarta kemarin. Harusnya ASEAN di Subang, tapi karena kami dipanggil Presiden, jadi saya tidak bisa ke Subang. Yang ke Subang adalah Bapak Mendagri. Nah, kemarin di Jakarta itu bisa sekitar 17 menit, dan di Sumedang sekitar 1 jam, Tangerang juga 1 jam. Jadi luar biasa, kita bisa menjalankan itu. Menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa, membuat yang lambat jadi cepat. Buktinya apa? Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 jam, 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit, di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata dalam itu. Yang kedua, bagaimana BPHTB, ya, itu dia atas tanah dan bangunan biasanya itu 5%, ya, atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil. Yang ketiga itu PPN. PPN itu 2 miliar ke bawah 0, jadi gratis. Jadi tadi sampaikan ini waktunya buat rakyat membangun rumah. Karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0, kemudian PBK-nya 0. Dan waktunya dari 45 hari, dari 10 hari secara rata-rata, tapi beberapa daerah bisa 17 menit. Jadi itu saya diminta mengumumkan, dan tolong Bapak-Bapak sampaikan kepada masyarakat, ibu-ibu, ya, adik-adik wartawan, supaya ini tersosialisasikan secara masif bahwa sudah ada kebijakan di bidang perumahan atas arahan Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat. Dan jangan salah ya, kalau yang masyarakat berpenghasilan menengah atas bayar, ini hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, kriterianya salah satunya penghasilannya 8 juta ke bawah. Jadi ini jelas kebijakan yang pro rakyat, terutama rakyat kecil. Terima kasih. Cukup, mungkin ada yang silakan. Ya, izin bertanya Pak, dari bisnis Indonesia terkait dengan dampak anggaran IKN yang juga cukup menurun signifikan ya Pak, ya, lebih dari 250 triliun dari 2004 ke 2025, dampaknya ke pembangunan IKN kedepannya seperti apa? Apakah akan memperlambat atau enggak? Dan untuk investasi IKN tahun ini ditargetkan berapa ya Pak? Dan rencana groundbreaking sejumlah proyek baru ini kira-kira pastinya jadinya kapan ya Pak? Terima kasih. Kalau tentang anggaran IKN, tadi yang disetujui, yang sudah disetujui kan usulan kami 48,8 triliun untuk menyelesaikan tadi pengelolaan pelaksanaan yang sudah dibangun dan yudikatif dan eksekutif legislatif. Okay. Untuk itu di DIPA murni kita yang awal ada 6,3 triliun, tapi untuk tahun pertama dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif dan kami membutuhkan 8,1 triliun tambahan, sehingga pada tahun 2025 ini akan ada sekitar 15 triliun di IKN. Saya kira ini buat kami cukup karena sesuai dengan rencana kami semua akan diselesaikan pada 2-3 tahun ke depan dengan 48,8 triliun. Terima kasih. Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya berdiskusikan, Pak Bas juga setuju, di review yang sudah groundbreaking, pengusaha yang memang sudah groundbreaking, tapi memang mungkin tidak jadi membangun, tidak cepat membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti diberikan kepada, itu Pak Bas ya, kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya. Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu di review supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi
Saya dari Fatima dari TV One, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin tadi penegasan mengenai ibu kota politik ini maksudnya seperti apa. Kemudian tadi pada saat rapat dengan Presiden, apakah ada pembahasan kapan Presiden akan mulai berkantor di IKN. Kemudian yang terakhir ini mengenai skema investor asing begitu Pak. Ini seperti apa sih sistemnya? Apakah ada tim khusus yang bertugas mencari investor asing tersebut memaparkan mengenai IKN atau seperti apa? Sebenarnya kendalanya apa sih Pak untuk investor asing ini untuk berinvestasi di IKN itu sendiri? Terima kasih. Iya, ibu kota politik artinya kalau saat ini kita masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, tentu juga MPR RI. Sedangkan untuk lembaga yudikatif juga bukan hanya simbol, tapi memang itulah kelengkapan utuh dari pemerintahan di sebuah negara yang demokratis. Oleh karena itu harapan Bapak Presiden adalah ya fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis. Kalau yang saya kira kalau untuk yang investor, saya kira kalau marketing sudah jalan sejak dulu. Jokowi dan semuanya saya kira sudah berjalan untuk memarketing IKN. Nanti banyak juga sudah ya menyampaikan LOI-nya. Ini sekarang dengan lebih yakinnya bahwa pemerintahnya akan melanjutkan IKN, saya kira sekarang sudah banyak. Cita Adrian ini sebentar lagi dari Malaysia juga sudah masuk. Jadi saya kira Taman Safari juga akan membangun Taman Safari di IKN. Ini sudah Rencana Presiden akan berkantor di sana nanti dibahas. beliau menyampaikan kalau sudah semua lengkap eksekutif, yudikatif dan administratif, beliau pasti akan bilang. Bagaimana dari agennya? Saya kan BPHTB-nya mulai kapan Pak? Sesuai jawabannya. Ada batas maksimal transaksinya nggak Pak? Kalau misalkan dapat BPHTB 0% itu berapa Pak?